Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang banyak sehingga kita di malam hari ini dipertemukan kembali oleh Allah di majlis yang mulia ini, di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, untuk kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Manhajus Salaf fi Kaifiyah At-Ta'amul Ma'al Inhirafatil Aqadiyah wal Manhajiyah, atau metode salaf dalam menyikapi penyimpangan-penyimpangan akidah dan manhaj, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas al-unsurul awal, atau bab yang pertama dalam kitab ini, yaitu beliau bertanya kepada pembaca sekalian, limadza manhajus salaf? Kenapa sih kok harus manhaj salaf? Emang nggak boleh manhaj-manhaj yang lain? Kenapa harus manhaj salaf? Ya, dan sudah disampaikan oleh beliau bahwasanya manhaj salaf telah Allah rekomendasikan dan juga direkomendasikan oleh Nabi SAW untuk diikuti. Misalnya kemarin disampaikan firman Allah di surah An-Nisa ayat 115, Allah mengancam, wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Barang siapa yang berpaling, barang siapa yang menentang Rasul setelah dijelaskan kebenaran atasnya, dan dia memilih jalan lain, manhaj lain selain manhajnya orang-orang beriman. Ketika ayat ini turun, maka yang dimaksud orang-orang beriman siapa? Para salaf, yaitu para sahabat. Ya, dia memilih manhaj lain selain manhajnya, metode beragamanya para sahabat, maka kami biarkan dia terombang-ambing dalam kesesatannya. Kami biarkan dia berpaling kemana dia berpaling, dan kami masukkan dia ke neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat. Ya, kemudian juga di hadis Nabi SAW tentang perpecahan umat, Nabi mengatakan, sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan tercerai-berai menjadi 73 golongan. Semuanya terancam masuk neraka kecuali satu. Manhum ya Rasulullah? Siapakah mereka ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang berpegang dengan metodeku, manhajku, cara beragamaku, dan cara beragamanya para sahabatku. Ya. Nah, kemarin kita sampai pada hadis tentang, atau hadis yang dikenal dengan wasiat perpisahan. Atau sudah ini? Bulan lalu?
Hah? Belum ya? Dari Al-Irbad bin Sariyah, seorang sahabat Nabi yang bernama Al-Irbad bin Sariyah menceritakan, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang memberikan wejangan kepada kita, nasihat yang ketika kita mendengarnya hati kita bergetar dan mata kita berlinang air mata. Mendengar wasiat atau wejangan-wejangan, nasihat-nasihat emas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Fakulna, maka kami para sahabat mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi' fa'ausina. Wahai Rasulullah, seakan-akan nasihatmu ini adalah nasihat orang yang akan meninggalkan kita, seseorang yang akan berpisah dengan kita. Makanya hadis ini disebut dengan wasiat perpisahan. Maka berikan kami wasiat supaya kita berpegang dengan wasiatmu meskipun kau meninggalkan kami. Maka Nabi SAW mewasiatkan, usikum bitaqwallah azza wa jalla. Aku wasiatkan kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takwa artinya adalah anta'mal bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah. Yaitu engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kau melaksanakannya karena adanya perintah, dalil dari Allah, dan kau melaksanakannya karena engkau mengharapkan pahala surga dari Allah. Atau takwa juga artinya wa antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah, kedurhakaan kepada Allah, baik itu syirik, bid'ah ataupun dosa-dosa besar atau kecil. Kau tinggalkan semuanya. Kau tinggalkan itu karena adanya larangan dari Allah, dan kau meninggalkannya dalam rangka engkau takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Ini takwa. Ya, Nabi mewasiatkan untuk bertakwa senantiasa kepada Allah. Ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Seorang penyair pernah mengatakan, atau dikatakan oleh salah seorang penyair, khallid dzunuba saghiraha wa kabiraha dzakat tuqa. Tinggalkanlah dosa, baik yang kecil ataupun yang besar. Itulah ketakwaan. Wahdhar kamashin fi ardi syauqin yahdhar ma yara. Jadilah engkau seorang yang berhati-hati sebagaimana orang yang sedang berjalan di tanah yang banyak duri-durinya. Pasti dia akan melihat kemana langkahnya itu dia langkahkan, kemana kakinya dia letakkan. Anda kalau lihat atau kalau membayangkan tempat yang penuh dengan ranjau, ya, tempat yang penuh dengan duri, ya misalnya banyak kulit duren, usum duren, ya, banyak kulit duren. Anda kalau lewat atau jalan di jalanan yang banyak kulit durennya, apakah antum sembarangan melangkahkan kaki antum? Tentu tidak. Antum akan hati-hati, jangan sampai terkena durian itu. Ya, kulitnya tok loh, ada anak buah nih, coba anak buah nih enak. Kemudian kata penyair tersebut, wala tahqiranna saghiratan fa innal jibala minal hasa. Dan jangan engkau meremehkan dosa-dosa kecil, karena sesungguhnya gunung yang besar itu terbuat atau tersusun dari kerikil-kerikil yang kecil. Ya, jangan kita meremehkan dosa kecil, karena gunung itu terbuat tersusun dari kerikil-kerikil yang kecil. Kemudian kata Nabi, was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Mendengar dan taat kepada pemimpin, penguasa kaum muslimin, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak dari Habasyah. Iya, kayaknya sudah ini. Ini nggak apa-apa lah, murojaah. Ya, kayaknya belum selesai ini haditsnya ini. Hah? Iya, kayaknya belum selesai haditsnya ini. Cuman sampai separuhnya tok. Hah? Halaman 6. Ya. Antum tahu? Ya benar ya, sama ini PDF juga.
Ya, kata Nabi SAW, kau mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak plus dari Habasyah. Di sini ada pelajaran, kata para ulama, bahwa seorang muslim dia tidak melihat bagaimana pemimpin tersebut mendapatkan kepemimpinan. Apakah dengan cara yang syar'i ataupun dengan cara yang tidak syar'i. Ya, seorang muslim tidak memandang dari situnya. Tapi dia melihat status pemimpin tersebut, apakah dia seorang muslim atau kafir. Kalau dia seorang muslim, bagaimanapun keadaan dia, ya entah dia ahli maksiat atau ahli bid'ah sekalipun, selama bid'ahnya tidak sampai mengkafirkan dia, sepanjang statusnya masih muslim, bagaimanapun kedolimannya, bagaimanapun rusaknya dia, kalau dia masih muslim, tetap ada baiat di pundak kita untuk mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut. Ya, ini jelas dari hadis ini Nabi SAW memerintahkan kita mendengar dan taat meskipun yang memimpin seorang budak. Budak mendapatkan kepemimpinan itu pasti dengan cara yang nggak benar. Nggak mungkin dengan cara yang benar. Pasti dia mungkin kabur dari majikannya misalnya, atau mungkin dia membunuh majikannya sehingga dia menjadi orang yang merdeka, kemudian dia menjadi penguasa, memberontak kepada penguasa. Pasti dengan cara yang nggak benar, nggak mungkin dengan cara yang benar. Tapi Nabi mewasiatkan kalau dia sudah sampai pada tampuk kepemimpinan dan dia seorang muslim, maka tetap didengar dan ditaati. Adapun caranya dia yang keliru ketika meraih kepemimpinan, itu dosanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita, kalau sudah sampai pada tampuk kekuasaan, maka orangnya sah menjadi pemimpin. Ya, karena sudah kita sampaikan belum? Meraih kekuasaan, seorang mendapatkan kepemimpinan bisa dengan jalan yang syar'i dan bisa dengan jalan yang tidak syar'i. Jalan yang syar'i dengan cara apa? Mendapatkan kepemimpinan. Seorang itu jadi pemimpin dengan cara yang syar'i itu seperti apa? Dipilih terlalu umum. Hah? Ditunjuk. Doa. Sama, masih terlalu umum juga. Tapi yang pertama adalah dengan ikhtiar. Ikhtiar di sini ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya. Ya, ditunjuk oleh pemimpin sebelumnya. Ini dicontohkan oleh Nabi SAW meskipun dengan isyarat. Nabi mengisyaratkan bahwasanya pemimpin setelah beliau siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Tapi dengan isyarat, tidak dengan terang-terangan. Yaitu seperti misalnya Nabi SAW ketika dalam kondisi sakit di akhir-akhir hidup beliau, siapa yang diperintahkan Nabi menjadi imam salat? Abu Bakar As-Siddiq. Itu kata para ulama isyarat dari Rasulullah bahwasanya pemimpin setelah beliau adalah Abu Bakar As-Siddiq. Atau secara terang-terangan langsung. Seperti siapa kepada siapa? Abu Bakar langsung menunjuk Umar sebagai putra mahkota, pemimpin pengganti beliau. Ini cara yang syar'i. Kemudian yang kedua, cara yang syar'i adalah dengan musyawarah yang hanya ditentukan oleh ahlul hilli wal aqd, orang-orang yang memang punya kompetensi dalam bidang kenegaraan, atau para ulama atau ahli-ahli yang memang punya kecerdasan, punya intelektualitas. Ya, bukan semua rakyat disuruh memilih, tidak, tapi hanya segelintir orang yang memang punya kapasitas di situ untuk menentukan pemimpin di antara mereka. Mereka musyawarah, kemudian keluar pemimpin. Rakyat hanya terima beres. Ya, tidak perlu rakyat ikut memilih, menentukan siapa pemimpin mereka, nggak perlu. Ya, karena manusia kalau diserahkan kepada manusia, kepada mayoritas, maka mayoritas manusia ini di atas kebaikan atau di atas keburukan? Di atas keburukan. Ya, Allah Azza wa Jalla mengatakan dalam surah Al-An'am, wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Apabila kau mengikuti kebanyakan manusia, mayoritas manusia di atas muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Azza wa Jalla. Allah juga mengatakan di surah Al-Hadid, faminhum muhtad wa katsirun minhum fasiqun. Di antara manusia ada yang mendapatkan petunjuk di atas hidayah, tapi kebanyakan mereka, mayoritas mereka
fasiqun, di atas kefasikan. Dan itu realita yang kita dapati sekarang. Ya, kaum muslimin mana yang paling banyak? Yang fasik atau yang soleh? Yang fasik. Ya, maka bagaimana mungkin orang-orang fasik dimintai pendapat untuk menentukan siapa pemimpin mereka? Siapa pemimpin kaum muslimin? Tentu tidak. Hanya orang-orang yang berkompeten yang menentukan pemimpin. Rakyat terima beres. Ya, rakyat tinggal membaiat saja. Baik, ini yang kedua ini dicontohkan oleh siapa? Abu Bakar ke Utsman, lu gak ketemu. Umar ke Utsman. Iya. Umar menunjuk 6 orang sahabat ya untuk bermusyawarah siapa di antara mereka yang menjadi pemimpin. Maka keluarlah Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Nah, adapun selain 2 cara ini, maka itu cara yang tidak syar'i. Entah dengan kudeta, memberontak kepada pemimpin untuk meraih kepemimpinan, atau seperti cara di negeri kita dengan suara, mayoritas suara, mengumpulkan suara, mencalonkan diri dan yang lainnya. Ini cara yang tidak syar'i. Caranya nggak benar. Tapi kalau sudah keluar hasil, meskipun dia ini caranya nggak benar dan dia sudah berhasil meraih tampuk kekuasaan, sah nggak kepemimpinannya? Sah. Ya, kepemimpinannya tetap sah. Caranya tidak kita dukung dan tidak kita ridhoi. Namun ketika sudah menjadi pemimpin, maka tetap dia sah menjadi pemimpin, didengar dan ditaati sepanjang dia masih muslim. Ya, ditaati dalam perkara-perkara yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini panjang kalau pembahasan tentang pemimpin ini, tapi yang diambil dari hadis tadi, meskipun yang memimpin kalian budak dari Habasyah. Orang-orang Arab jahiliyah itu, mereka menganggap budak ini jangankan jadi pemimpin. Budak ini adalah makhluk manusia yang benar-benar hina, rendah di mata orang-orang Arab jahiliyah ketika itu. Mereka nggak mau makan bareng sama budak. Bahkan mereka nggak mau duduk di tempat yang pernah diduduki sama budak. Jadi benar-benar dianggap apa? Rendah luar biasa. Tapi perhatikan di sini Nabi, kalaupun manusia yang kau anggap rendah ini nggak pantas dia menjadi pemimpin. Kalau dia sudah sampai pada tampuk kekuasaan, sama Nabi disuruh apa? Tetap mendengar dan taat, meskipun dia ini gak cocok jadi pemimpin, wong koyok ini. Gak pantas orang seperti ini jadi pemimpin, gak pantas. Enggak. Tetap diperintahkan mendengar dan taat. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk meredam fitnah, untuk meredam gejolak, untuk meredam tertumpahnya darah kaum muslimin, terjadinya huru-hara, chaos di negeri kaum muslimin. Karena kalau dibiarkan, wah ini orang ini gak cocok ini jadi pemimpin, harus dilengserkan. Nah, pelengserannya ini membutuhkan ini gak? Jatuh korban gak? Jatuh korban, nyawa kaum muslimin melayang, ya kan? Terus naik pemimpin yang baru. Sekelompok orang yang lain mengatakan, wah ini gak cocok jadi pemimpin wong ini. Ya, diberontak lagi, ya, nyawa melayang lagi. Ya, sudah naik pemimpin yang baru, ada lagi sekelompok orang mengatakan, oh gak cocok ini jadi pemimpin. Terus kapan selesainya? Ya kan? Kapan selesainya? Maka Islam memerintahkan kita seperti ini bukan untuk kita supaya menjilat kepada pemimpin, bukan kita cari muka di hadapan pemimpin, tidak. Ini adalah akidah. Ya, yang ditegaskan oleh para ulama salaf di dalam kitab-kitab akidah mereka hampir tidak pernah kosong dari pembahasan tentang yang satu ini. Ya, Anda baca saja kitab-kitab akidah mulai yang paling klasik sampai yang paling baru. Di situ pasti ada pembahasan tentang as-sam'u wa ta'ah li waliyil amr, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Ini termasuk prinsip besar, ya, prinsip besar Ahlus Sunnah. Kemudian kata beliau, wa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kata Nabi SAW, dan sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang hidup sepeninggalku nanti, dia akan melihat perselisihan, perpecahan yang sangat banyak. Dan sadaqa Rasulullah SAW. Sungguh benar apa yang telah disampaikan oleh beliau. Karena beliau tidak berbicara dengan hawa nafsu. Tapi apa yang disampaikan beliau adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Terjadi perpecahan ya di antara umat Nabi Muhammad SAW.
Perpecahan yang dimaksud di sini bukan perpecahan madhab. Ya, bukan perpecahan madhab Syafi'i dengan madhab Hambali, dengan madhab Maliki, dengan madhab Hanafi. Enggak. Ini adalah perselisihan-perselisihan yang masih bisa ditolerir. Ya, perselisihan-perselisihan, perbedaan-perbedaan yang masih bisa ditolerir. Karena perbedaan-perbedaan mereka, Imam Syafi'i, Imam Malik, ini dalam masalah apa? Dalam masalah fikih atau masalah cabang agama. Ya, jadi ini perselisihan yang memang sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi nggak mempermasalahkannya. Apa contohnya? Perselisihan seperti madhab Syafi'i, madhab Hambali, perselisihan seperti itu sudah ada di zaman Nabi. Bukan baru ada ketika Nabi, setelah Nabi wafat, enggak. Ketika Nabi hidup sudah ada perselisihan dalam cabang agama. Meskipun belum ada madhab Syafi'i, madhab Hambali belum ada. Tapi perselisihannya, perbedaan pendapatnya, wis ono di zaman Nabi. Dan Nabi membenarkan, ya, merestui hal tersebut. Apa contohnya, dalilnya? Nabi mengatakan, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Janganlah salah seorang di antara kalian melaksanakan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Pernah dengar kisah ini? Ya. Maka apakah disalahkan salah satunya sama Nabi? Belum dengar? Pernah tahu nggak kisahnya ini? Secara singkat, ketika Nabi mengatakan jangan sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah, itu adalah Nabi mengutus sahabat untuk membuat perhitungan kepada Yahudi Bani Quraidah yang telah berkhianat. Maka Nabi utus para sahabat dan Nabi mewasiatkan kepada mereka jangan sholat asar kecuali kalau sudah sampai di kampungnya Bani Quraidah, di tempatnya Bani Quraidah. Maka mereka jalan. Sesampainya di tengah perjalanan tiba waktu asar. Sebagian mereka mau melaksanakan sholat asar, sebagian yang lain tidak melaksanakan sholat asar, ngenteni di mana? Di Bani Quraidah. Terjadi khilaf. Ya. Bukankah Nabi sudah jelas mengatakan jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah? Kata yang sholat asar di awal waktu mereka mengatakan, oh enggak, itu Nabi ngomong kayak gitu supaya kita jalannya cepat. Biar kita sampai Bani Quraidah itu waktu asar. Itu cuman isyarat dari Nabi supaya kita jalannya cepat, ojo lelet. Sebagian yang lain mengatakan enggak wis, Nabi ngomong kayak gitu, yo pahami kau yang ngono. Pokoknya jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Meskipun sudah masuk waktu maghrib, tetap sholat asarnya di Bani Quraidah. Wis, itu perintah Nabi. Dan akhirnya terjadi khilaf itu, terjadi dua kelompok di antara para sahabat. Ada yang sholat asar di awal dan ada yang menunda sholat asar sampai di Bani Quraidah. Ketika hal ini diceritakan sama Nabi SAW, Nabi tidak menyalahkan dua-duanya. Ya, karena ini perselisihan dalam cabang agama. Berarti sudah ada di zaman Nabi. Bukan ini yang dimaksud di dalam hadis yang tadi kita baca. Karena perselisihan yang dimaksud oleh Nabi adalah perselisihan yang terjadi setelah Nabi wafat. Berarti ini perselisihan bukan dalam masalah cabang, tapi masalah apa? Prinsip. Ya, masalah akar, yaitu perselisihan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Muncul setelah sepeninggal Nabi SAW, ya, sekelompok orang, sekelompok kaum muslimin yang menyelisihi dalam masalah prinsip. Muncul Khawarij, ya, muncul kemudian Rafidhah, muncul Qadariyah yang menolak takdir, muncul Murji'ah, ya, muncul Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang lain. Ya, mulai bermunculan itu. Nah, perbedaan dengan mereka bukan perbedaan seperti mazhab Syafi'i dengan mazhab yang lain, bukan. Ya, tapi perbedaan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Perbedaan dalam masalah prinsip. Ya, maka hati-hati dengan propagandanya orang-orang Rafidhah. Sering dilontarkan sama mereka. Mereka mengatakan perbedaan sunnah, ahlus sunnah dengan Syiah itu ya seperti perbedaan madhab Syafi'i dengan madhab yang lain. Enggak. Ini dusta. Perbedaan kita dengan mereka bahkan bukan perbedaan antara madhab, bukan perbedaan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah, enggak.
tapi perbedaan kita dengan Syiah seperti perbedaan apa dan apa? Hah? Enggak. Perhatikan kalimatnya. Perbedaan kita dengan Rafidhah bukan seperti perbedaan antara madhab Syafi'i dengan madhab yang lain. Bukan pula seperti perbedaan Ahlus Sunnah dengan Ahlul Bid'ah. Akan tetapi perbedaan kita dengan mereka adalah perbedaan antara apa dan apa? Muslim dan kafir. Rafidhah ini. Ya, perbedaan antara Islam dengan Yahudi, Islam dengan Nasoro. Karena Rafidhah dikafirkan oleh para ulama karena kekufuran mereka yang sangat luar biasa. Maka Nabi mengabarkan bahwasanya akan ada perselisihan, perpecahan yang banyak. Setelah Nabi mengabarkan demikian, maka Nabi memberikan solusi. Bagaimana kita menghadapi perselisihan-perselisihan tersebut? Karena bikin orang bingung, jamaah. Ya, setiap firqah mengklaim bahwasanya mereka yang di atas kebenaran. Masing-masing firqah mengklaim mereka yang di atas kebenaran. Maka kemudian Nabi memberikan barometer, memberikan tolak ukur, memberikan timbangan. Bagaimana kalian menimbang firqah-firqah yang ada, perselisihan, perpecahan yang ada. Nabi mengatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Berpeganglah kalian dengan sunnahku, yaitu dengan ajaranku. Sunnah di sini bukan berarti kalau dikerjakan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa, bukan. Ya, sunnah di sini artinya adalah ya apa yang diajarkan Nabi kepada kita, baik akidah ataupun ibadah, akhlak, ya terutama dalam perkara akidah, pegang erat ajaran Nabi tersebut. Dan sunnahnya para khulafa. Khulafa secara asal maknanya adalah pengganti, bukan pemimpin. Ya, khalifah itu secara asal penggunaannya artinya pengganti. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengatakan kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di atas muka bumi ini. Nah, khalifah di sini artinya pengganti. Adam diciptakan oleh Allah untuk menggantikan makhluk yang sudah ada di bumi sebelumnya. Siapa? Para jin. Ya, maka Adam disebut khalifah karena dia menggantikan makhluk jin yang sudah ada di muka bumi ini sebelum diciptakannya Adam. Ya, makanya para malaikat mengatakan, menjawab, bertanya kepada Allah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah kau akan menjadikan makhluk yang gemar berbuat kerusakan dan gemar membunuh? Kok bisa para malaikat berkata demikian? Padahal Adamnya belum diciptakan. Gara-gara para malaikat tahu makhluk sebelumnya yang sudah ada di atas muka bumi ini suka berbuat kerusakan dan suka membunuh. Makanya para malaikat bertanya seperti itu kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka khalifah itu secara asal artinya pengganti. Maka kalau digunakan dalam hadis ini, berpeganglah kalian dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa. Maka berarti khulafa, para khalifah di sini berarti sahabat secara umum. Karena semua sahabat Nabi SAW itu adalah orang-orang yang menggantikan posisi Nabi SAW dalam mengajarkan agama ini. Ya, para sahabat itu adalah orang-orang yang menggantikan posisi Nabi SAW dalam mengajarkan agama ini. Karena hadis-hadis Nabi ketika Nabi masih hidup, Nabi kan mengucapkan ucapan-ucapan, hadis-hadis. Iku sing nyekel sapa? Sahabat. Ya, hadis-hadisnya Nabi setelah Nabi wafat, berarti ajarannya Nabi dipegang sama sahabat. Ya, maka jadilah posisi sahabat itu adalah pengganti Nabi. Pengganti Nabi bukan berarti sahabat juga Rasul, juga dapat wahyu, bukan. Tapi pengganti dari sisi mengajarkan agama. Ya. Addu 'alaiha bin nawajid. Pegang erat. Ya, gigitlah sunnah itu dengan gigi geraham kalian. Ini kata para ulama kinayah, majas dari Nabi SAW. Ya, menggigit sunnah dengan gigi geraham itu bukan secara hakiki.
Jangan terus nanti ngambil kitab Sahih Bukhari dicokot temenan, ojo. Kayak rompal giginya nanti. Maksudnya di sini Nabi memerintahkan gigit dengan gigi geraham adalah yaitu nanti kau akan dapati ada banyak arus fitnah, badai fitnah yang sangat kencang menerpa kalian. Nah, ketika seorang terkena badai, terkena arus yang sangat kuat, kintir kan? Apa kintir? Hanyut, ya. Katut, hanyut dia. Maka kalau dia nggak berpegang dengan kuat, maka dia akan hanyut. Nah, Nabi SAW mengibaratkan seperti itu. Bahwasanya sunnah harus dipegang betapa meskipun derasnya arus fitnah, meskipun kencangnya badai fitnah, jangan sampai melepaskan sunnah tersebut. Ya, dan berat-berat memang. Karena yang paling enak itu ngikuti arus. Enak, enteng, bahkan nggak pakai tenaga. Ya, coba antum kalau di sungai, ya, mana yang lebih susah? Ikut arus atau gocekan arus? Ikut arus gampang. Ya sudah, antum tinggal tenang, jalan sendiri kapalnya. Tapi kalau antum melawan arus, ya berpegang supaya antum tidak hanyut, nah itu berat, susah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kemudian Nabi memberikan warning. Setelah Nabi ngasih solusi, Nabi memberikan warning, peringatan, yaitu hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru di dalam agama. Karena perkara yang baru di dalam agama inilah yang dimaksud oleh Nabi SAW. Perpecahan umat itu terjadi karena adanya perkara-perkara yang baru di dalam agama. Dan kita baca di sini, asyahid qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits wa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira qal fa 'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin wa 'addu 'alaiha bin nawajid. Nah, yang dipetik dari hadis tadi untuk menegaskan kenapa sih kok harus manhaj salaf, kembali kepada pertanyaan itu. Karena judul kita adalah metode salaf dalam menyikapi penyimpangan-penyimpangan akidah. Kenapa harus dengan metode salaf? Nah, ini jawabannya. Nabi tadi menyuruh kita untuk berpegang dengan sunnah beliau dan sunnahnya siapa? Para sahabat. Ya, para khulafa, para sahabat. Ya. Sunnatul Rasul wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'dihi sallallahu alaihi wasallam hiya manhajus salafis salih. Maka manhaj salaf adalah sunnahnya Nabi dan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin, sunnahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang disebut dengan manhaj salaf, yang Nabi perintahkan kita untuk berpegang teguh dengannya. Lau ahadun sa'alaka ma huwa manhajus salaf, kata penulis, kalau ada seseorang yang bertanya kepada engkau, apa sih manhaj salaf itu? Maka qul, jawablah, huwa tamassuku bima kana alaihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu ridwanullahi alaihim. Hadza huwa manhajus salaf. Maka jawablah, manhaj salaf adalah berpegang teguh dengan apa yang diajarkan Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Ya, berpegang teguh dengan apa yang telah diamalkan, diyakini, dijalankan, dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabat-sahabatnya. Itulah manhaj salaf. Idza kanat hadhihi an-nusus kulluha tadullu ala anna sabilan najati wal khuruji minal fitan wal khuruji minal ikhtilaf wal khuruji minat tafarruq huwa bitamassuki bimanhajis salaf, idzan nahnu bihajatin daiman ila an natadzakkar wa yudzakiru ba'duna ba'dhan manhajas salaf fi hadzal mawdu'. Kata beliau, kalau dalil-dalil yang sudah kita sebutkan tadi dan sudah kita sampaikan sebelumnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya, dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya kita berpegang dengan manhaj salaf, wajibnya kita mengikuti para salaf, dan peringatan dari Allah bagi yang menyimpang dari manhaj salaf.
Kalau dalil-dalil tersebut semua mengarahkan, menunjukkan kita bahwasanya jalan keselamatan, bahwasanya jalan keluar dari fitnah, jalan keluar dari perselisihan, dan jalan keluar dari perpecahan adalah dengan cara kita berpegang dengan manhaj salaf, maka berarti itu menunjukkan bahwasanya kita sangat-sangat butuh untuk mempelajari manhaj salaf, untuk kita saling mengingatkan satu sama lain tentang manhaj salaf. Ya, karena itu jalan keselamatan. Karena itu jalan satu-satunya untuk kita bisa keluar dari perselisihan, supaya kita selamat dari terombang-ambingnya fitnah, bingung mana di antara firqah-firqah di dalam Islam ini yang benar-benar hak. Ya. Maka harus mempelajari manhaj salaf. Min huna ja'at kalimatu manhajis salaf fi unwani hadhil muhadarah. Oleh karenanya di situ muncul kata-kata manhajus salaf di judul kitab ini. As-su'alu tsani, itu pertanyaan pertama, yaitu apa sih manhaj salaf itu, dan sudah terjawab. Kemudian beliau memunculkan pertanyaan kedua. Ini masih bahas judul ya. Ini beliau ini masih bahas judul. Sudah berapa pertemuan? Saya belum isinya ini, saya judulnya dok. Kemudian pertanyaan kedua dimunculkan sama beliau, hal hunaka ikhtilaf bainal aqidah wal manhaj. Apakah ada perbedaan antara akidah dengan manhaj? Ya, apakah ini istilah yang sama? Akidah ya manhaj, manhaj ya akidah, atau ini dua istilah yang berbeda? Naqul, maka kita jawab, kata beliau, hunaka ikhtilafun bainal manhaji wa bainal aqidah. Kata beliau, ada perbedaan antara manhaj dengan akidah. Karena kan judul kita itu manhaj salaf dalam menyikapi penyimpangan akidah dan manhaj. Nah, disebutkan akidah dan manhaj. Nah, ini apakah dua hal ini ada persamaan atau dua hal ini berbeda? Kata beliau berbeda. Walakinnahuma mutalaziman. Meskipun berbeda, tapi dua hal ini tidak bisa dipisahkan, alias senantiasa bersamaan. Ya, seperti misalnya amalan dan hati. Beda nggak antara amal perbuatan dengan hati, dengan keyakinan? Beda. Tapi dua hal ini saling berkaitan satu dengan yang lain. Ya kan, perbuatan seseorang itu adalah cerminan hatinya. Ya enggak? Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang itu adalah dampak daripada apa yang ada di dalam isi hatinya. Ucapan seseorang itu adalah cerminan hatinya. Beda namun senantiasa bersamaan. Maka demikian juga manhaj dan akidah seperti itu. Sa'ashrahu laka, aku akan mensyarah, akan menjelaskannya kepada engkau, kata beliau. Aqul, maka saya katakan, al-aqidah hiya man aqada alaihil qalb minal imani billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Akidah itu adalah apa-apa yang diikat oleh hati. Ya, apa-apa yang dicancang, diikat. Al-aqdu itu artinya ikatan. Berarti hati kita mengikat hal itu. Ya, kalau bahasa singkatnya, apa-apa yang kita yakini, yang diyakini oleh manusia dengan keyakinan yang kuat. Ya, disebutkan oleh para ulama, sampai tidak ada keraguan-raguan sedikit pun di dalamnya. Itu namanya akidah. Nah, akidah ada yang sahihah, akidah yang benar, dan ada akidah yang batilah, akidah yang nggak benar. Yakin orangnya, tapi nggak benar. Apa yang membedakan? Ini dikatakan akidah sahihah, ini dikatakan akidah yang batilah. Keyakinan yang benar, ini keyakinan yang salah. Apa barometernya? Naam, dalil
Apa-apa yang mencocoki kitabullah, mencocoki hadis Nabi SAW, ketika Anda yakini, maka itu akidah sahihah. Tapi kalau ternyata keyakinan itu tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, maka berarti itu akidah yang batilah, ya, akidah yang menyimpang. Orang-orang Nasara misalnya, mereka meyakini bahwasanya Allah punya anak, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ini keyakinan nggak? Akidah nggak? Akidah. Mereka yakin nggak dengan akidah itu? Yakin. Tidak ada keraguan sama sekali bahwasanya Isa adalah anak Allah. Bahkan Isa Allah itu sendiri. Tuh. Yakin mereka. Sedangkan Anda seorang Muslim meyakini bahwasanya Isa adalah Rasulullah. Isa adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Bukan ibnullah, bukan anak Allah. Itu juga akidah, keyakinan. Tapi kenapa kok saya katakan akidah Anda itu akidah sahihah, sedangkan akidahnya Nasara akidah yang batilah? Apa barometernya? Tadi, ya, barometernya adalah kitabullah dan sunnah. Ketika kita katakan akidah mereka batil, itu disebabkan karena tidak bersumber dari kitabullah dan sunnah, tapi bersumber dari selain itu. Ya, ada yang bersumber, akidah itu bersumber dari ya adat istiadat yang berjalan di tengah manusia. Ya, ini akidah tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, maka berarti akidah yang batilah. Contoh misalnya, keyakinan bahwa angka 13 itu membawa sial. Yakin bener loh orangnya itu, sampai bener-bener gak mau beli rumah nomor 13 itu. Yakin dia bahwasanya nomor 13 itu membawa sial. Atau rumah tusuk sate. Apalagi angka 4, ya. Dan yang semisal dengannya. Benar-benar gak mau. Dia yakin. Tayyib. Ketika kita cross check, apakah keyakinan tentang sialnya angka 13 itu bersumber dari Al-Quran dan Sunnah? Tidak. Berarti itu akidah yang batilah. Meskipun itu lumrah, banyak diyakini sama manusia, gak ngurus. Kalau itu bukan bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, akidah yang batilah. Ya, apalagi misalnya, banyak hal kecil-kecil yang diyakini sama sebagian orang, padahal tidak ada itu sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah. Ya suara burung atau suara binatang-binatang tertentu. Burung apa biasanya? Gagak ya. Bisa arek-arek itu apa sih? Anak burung itu dares ya. Ngomong ngalio. Anak burung itu ngalio gitu. Kenapa? Karena nanti akan ada yang mati katanya gitu. Diyakini sama dia, keyakinan itu namanya akidah. Dan dia nggak ragu tentang hal itu. Yakin seyakin-yakinnya. Betul itu dikatakan akidah. Karena diyakini sama hati. Tapi itu akidah yang batilah. Karena nggak ada sumbernya. Tidak ada penjelasan seperti itu dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau antum belanja, ya beli di ya pedagang misalnya, baru jual ini, baru buka pagi-pagi, kemudian Anda beli. Pelaris. Uangnya di apa kan? Oh ya, pek di apa keyakinannya, akidahnya? Yaitu kalau uangnya di apa sih namanya, masa kepek-kepek, dikipas-kipaskan uangnya, itu akan ya mancing rizki, bisa mendatangkan keuntungan, bisa melariskan dagangan. Keyakinan itu akidah. Dari mana sumbernya? Nggak ada dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, tidak ada dari Al-Quran dan Sunnah. Intinya keyakinan-keyakinan demikian adalah akidah yang batilah. Maka akidah itu bahasannya adalah perkara rukun iman secara asal. Pembahasan akidah itu secara asal adalah pembahasan tentang rukun iman, seperti iman kepada Allah dan rincian-rinciannya, iman kepada malaikat dan rincian-rinciannya, kepada Rasul, kepada kitab, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir beserta rincian-rinciannya. Ini secara global pembahasan akidah itu 6 rukun iman. Meskipun
ada pembahasan-pembahasan tambahan dalam masalah akidah yang ditambahkan oleh para ulama. Seperti bagaimana sikap kita terhadap para sahabat. Masuk rukun iman enggak itu? Enggak, tapi itu masuk pembahasan akidah. Tentang bagaimana sikap kita kepada pemimpin. Masuk rukun iman enggak? Enggak, tapi itu pembahasan akidah. Bahkan membasuh khuf. Apa membasuh khuf? Ya, kaos kaki atau sepatu. Ya. Ini padahal pembahasan masalah fikih sebenarnya. Tapi dimasukkan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Kenapa? Karena ada penyimpangan dalam masalah tersebut yang dilakukan oleh ahli bid'ah. Maka dimasukkan oleh para ulama ke dalam pembahasan akidah. Ya. Tapi intinya akidah itu yang paling pokoknya adalah 6 rukun iman tersebut. Ini pembahasan secara globalnya itu. Wa arkanul Islam, sedangkan rukun Islam adalah itu tadi rukun iman. Rukun Islam ya insya Allah sudah tahu semua. Syahadah alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa siyamu Ramadan wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Ya 5 rukun Islam yang kita ketahui bersama. Kemudian ada al-ihsan. Al-ihsan adalah an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yaitu muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dia beribadah seakan-akan dia melihat Allah. Adapun kalau tidak melihat Allah, maka yakini Allah melihat engkau. Ya, ini ibarat seperti Anda kerja ketika dilihat sama bos. Ya apa kerjaannya? Semangat, sregep. Ya kan? Ada bos di situ. Tapi kalau nggak ada bos, santai, kelesetan, ya kan? Nah, kita kerjalah seakan-akan bos itu mengawasi Anda. Sehingga kerjaan Anda menjadi bagus, kerjaan Anda menjadi semangat. Ya. Kalaupun Anda tidak melihat bosnya, maka yakini bos mengawasi Anda lewat CCTV. Iya. Yakini bos mengawasi Anda lewat CCTV. Ya, ini bukan menyamakan antara Allah dengan bos, enggak. Ini untuk mendekatkan pemahaman. Ya, supaya mudah untuk difahami. Kita beribadah kepada Allah, enggak mungkin kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa melihat Allah di dunia. Jangankan kita, sekelas Nabi Musa alaihi salam. Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf, Nabi Musa mengatakan, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, biarkan aku melihat engkau ya Allah. Kata Allah, qala lan tarani, kau tidak akan melihatku. Walakin unzur ilal jabal fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Lihatlah kepada gunung. Kalau gunung itu tetap pada tempatnya, niscaya kau akan melihat aku. Enggak bisa melihat Allah di dunia ini. Nanti di akhirat ya baru nikmat, di antara nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada para ahlul jannah adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk di antaranya. Wa umurus sa'ah wa ma yata'allaqu bil yaumil akhir wa ma yudhafu ila hadhi minal umuril i'tiqadiyah allati yanbaghi an yan'aqida 'alaiha qalbul muslim. Demikian juga termasuk perkara akidah adalah hal-hal yang berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat dan yang berkaitan dengan akhirat dan apa-apa yang ditambahkan tadi oleh para ulama, termasuk di antara perkara akidah yang hendaklah seorang muslim meyakini seyakin-yakinnya di dalam hati tersebut. 2 menit. Itu akidah. Ya, secara global itu makna akidah, sesuatu yang diyakini oleh hati. Wal manhaj, nah, adapun manhaj yang dimaksud dengan manhaj adalah as-suluqud dhahir, al-amalud dhahir binaan ala hadzal i'tiqad. Manhaj adalah perbuatan-perbuatan yang lahir, yang nampak, yang dibangun di atas akidah tadi. Ya, manhaj adalah perbuatan-perbuatan, amalan-amalan, aktivitas-aktivitas
yang dibangun di atas akidah yang ada di dalam hati tersebut. Fa bainal aqidah wa bainal manhaj farqun. Maka antara akidah dengan manhaj ada perbedaan. Annal aqidah hiyal amrul batin wal manhaj huwal amrul zahir was suluk wat tariqah allati yaslukuha al insanu fid da'wah fi akhlaqihi fi ta'amulihi fi umurihi wa sya'nihi kulli. Kalau akidah itu lebih erat kaitannya dengan perkara-perkara batin, enggak nampak. Yang ini disimpan di dalam hatinya. Tapi kalau manhaj adalah perkara-perkara yang zahir, yang nampak. Ya, bagaimana sikap, metode, manhaj seseorang dalam akhlaknya. Bagaimana manhaj, metode seseorang dalam berdakwah. Bagaimana manhaj seseorang dalam menjalankan atau memahami Al-Quran, memahami hadis, memahami agama. Ya, ini manhaj ini berarti kaitannya sangat luas. Walakin meskipun perbedaan akidah dan manhaj itu ada perbedaan, akan tetapi kata beliau bainahuma talazum. Ada kesinambungan antara akidah dengan manhaj. Idla manhaj wala suluka illa binaan ala i'tiqad. Karena tidak mungkin seorang menempuh suatu metode, menempuh suatu jalan, kecuali pasti dia menempuhnya atas dasar akidah yang sudah diyakininya itu. Nah, ya kita cukupkan dari kitab sampai di sini. Mungkin ada sisa waktu, kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Cukup? Ya? Ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.